Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeti dan Ibu Muti selaku dosen mata kuliah Ekonomi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, serta rekan-rekan lainnya. Izinkan kami dari kelompok 1 kelas XC yang beranggotakan Rido Radian Gunawan, Elevan Saputra, Muhammad Yusuf Haikal, Nur Hasna Putri, dan Vira Ayunda untuk mempresentasikan mengenai Koperasi Unit Desa Tani Wilis. Sebelum itu, mari kita ulas sedikit mengenai sejarah KUD Tani Wilis. Koperasi Unit Desa atau KUD Tani Wilis merupakan koperasi persusuan yang pertama kali berdiri di Kabupaten Tulungagung, Desa Dono, Kecamatan Sendang, Tulungagung, Jawa Timur. KUD Tani Wilis berdiri sejak tanggal 17 Februari tahun 1973. Tujuan berdirinya KUD Tani Wilis adalah untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sendang yang hampir sebagian besar bekerja di bidang pertanian dan peternakan. Oke, selanjutnya kita masuk pada bab pertama, yaitu organisasi dan manajemen KUD Tani Wilis. Struktur organisasi KUD Tani Wilis. Rapat anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam KUD Tani Wilis. Rapat anggota yang dilaksanakan oleh KUD Tani Wilis terbagi atas dua, yaitu rapat anggota biasa atau RAB dan rapat anggota tahunan atau RAT. Di bawahnya terdapat pengurus dan pengawas. Pengurus dan pengawas dipilih oleh anggota saat rapat anggota tahunan secara demokratis. Masa jabatan pengurus berlaku selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Pengurus bertanggung jawab atas semua kegiatan koperasi. Adapun pengawas dipilih untuk mengawasi jalannya organisasi KUD Tani Wilis. Kegiatannya berupa memberi nasihat, pandangan, kritik, dan saran. Di bawahnya terdapat manajer yang bertugas untuk mengelola unit usaha koperasi yang dibantu oleh Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Administrasi Umum, Kepala Bagian Produksi Sapi Perah, Kepala Bagian Pengolahan Makanan Ternak, Unit Simpan Pinjam atau USP, RMU atau Rice Milling Unit, Unit Pertokoan, Bagian Teknik dan Transportasi. Adapun subunitnya, Kepala Bagian Keuangan memiliki subunit akuntansi dan kas. Kepala Bagian Administrasi Umum memiliki subunit administrasi, personalia, RTP, atau logistik. Kepala Bagian Produksi Sapi Perah memiliki subunit, unit sapi perah, dan unit susu. Kepala Bagian Pengolahan Makanan Ternak memiliki subunit akuntansi, kas, dan perencanaan lapangan. Selanjutnya, manajemen KUD Tani Wilis. Berdasarkan bagan pada slide sebelumnya, diketahui bahwa KUD Tani Wilis diatur oleh pengawas, pengurus, serta manajer. Adapun pengurus KUD Tani Wilis pada periode tahun 2015 sampai dengan 2019, Ibnu Sutoyo menjabat sebagai Ketua 1, Hadi Sugito menjabat sebagai Ketua 2, Bambang Sugeng menjabat sebagai Sekretaris 1, Sujadi menjabat sebagai Sekretaris 2, Suwarto menjabat sebagai Bendahara. Adapun susunan pengawas KUD Tani Wilis pada tahun 2018, Wisnun menjabat sebagai Koordinator, Suminto dan Marta menjabat sebagai anggota. Adapun manajer KUD Tani Wilis tahun 2018 yaitu Didik Isdayanto. 2. Keanggotaan KUD Tani Wilis. Keanggotaan KUD Tani Wilis bersifat sukarela dan terbuka untuk masyarakat. Syarat menjadi anggotanya yaitu membayar simpanan pokok sebesar Rp50.000 untuk satu kali pembayaran, simpanan wajib sebesar Rp1.000 untuk setiap bulannya, dan simpanan sukarela. Anggota KUD Tani Wilis ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai peternak sapi perah. Nah, hasil susunya yang diproduksi oleh anggota kemudian dijual ke KUD Tani Wilis, kemudian disetor ke IPS. Nah, anggota KUD Tani Wilis ini tersebar di 11 desa di Kecamatan Sendang. Perkembangan jumlah keanggotaan KUD Tani Wilis tahun 2012 sampai dengan 2018. Nah, dari data ini dapat kita lihat bahwa dari tahun 2012 sampai dengan 2018 jumlah keanggotaan KUD Tani Wilis terus meningkat. Nah, pada tahun 2012 jumlahnya sebanyak 1.389 orang, kemudian di tahun 2013 jumlahnya meningkat menjadi 1.396 orang. Kemudian pada tahun 2014 jumlahnya meningkat
menjadi 1.478 orang, kemudian pada tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 1.578 orang, kemudian pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 1.582 orang, kemudian pada tahun 2017 jumlahnya meningkat menjadi 1.597 orang, kemudian pada tahun 2018 jumlahnya meningkat sebanyak 1.623 orang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa KUD Tani Wilis memiliki dampak yang positif bagi anggota. Nah, KUD Tani Wilis ini mampu mempertahankan jumlah anggotanya dan mampu menarik masyarakat untuk bergabung menjadi anggotanya. Nah, salah satu faktor peningkatan jumlah anggotanya yaitu dapat dilihat dari KUD Tani Wilis ini memberikan bantuan kepada anggotanya, yaitu seperti memberikan subsidi tempat minum sapi, klu sapi, mesin perah susu, dan obat-obatan sapi, dan lain-lainnya. Nah, bantuan subsidi ini mampu memberikan keringanan biaya bagi anggota dalam beternak sapi. Nah, manfaat yang dirasakan dengan adanya KUD Tani Wilis ini tidak hanya dirasakan oleh anggota, tetapi juga dirasakan bagi non-anggota, yaitu anggota mampu mempekerjakan pegawai, sehingga pegawai tersebut kan memberikan penghasilan. Nah, hal itu memberikan manfaat juga bagi non-anggota. Nah, hal ini menunjukkan bahwa KUD Tani Wilis memiliki dampak yang positif bagi anggota maupun masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unit usaha yang dikembangkan KUD Tani Wilis beserta omsetnya. Nah, Koperasi Unit Desa Tani Wilis ini memiliki 6 unit usaha. Yang pertama itu usaha simpan pinjam, di mana koperasi ini menyediakan pinjaman kepada anggota maupun non-anggota. Dengan syarat apabila mereka meminjam lebih dari 10 juta, maka jaminan yang akan dipegang itu berupa sertifikat tanah ataupun BPKB. Sebaliknya, apabila kurang dari 10 juta, maka jaminan yang harus dipegang oleh koperasi itu berupa slip pembayaran susu. Kemudian juga ada unit usaha penggilingan padi. Nah, di sini koperasinya menyediakan jasa penggilingan padi kepada anggota maupun non-anggota yang dikenakan biaya sekitar kurang lebih Rp300 per satu kali penggilingan. Kemudian juga ada unit usaha sapi perah, di mana koperasi ini menyediakan produk susu segar dan menjualnya kepada anggota maupun non-anggota dengan rentang harga dari Rp5.100 hingga Rp5.400. Kemudian juga ada unit usaha pertokoan. Di sini koperasinya itu menyediakan beberapa kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat ataupun anggota di sekitar desa tersebut. Kemudian juga mereka juga mengembangkan unit usaha pengolahan makanan ternak. Di sini koperasi unit Desa Tani Wilis ini mengembangkan atau memproduksi produk-produk ternak seperti pelet yang dijual dengan harga Rp5.900 per kilogram. Dan yang terakhir itu ada unit usaha pelayanan listrik. Di sini koperasi unit desa itu melayani pembayaran listrik seperti PDAM kepada anggota maupun non-anggota yang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2.500 setiap kali transaksi. Kemudian juga ada omset dari Koperasi Unit Desa Tani Wilis secara keseluruhan dari tahun ke tahun, dari 2012 hingga 2016 mengalami peningkatan. Kemudian total omset per unit usaha yang ada di Koperasi Unit Desa Tani Wilis ini, seperti tabel tersebut, terdapat unit usaha simpan pinjam yang menghasilkan omset sekitar Rp755.952.000. Kemudian juga itu pada tahun 2016. Kemudian unit usaha lainnya tidak menemukan data omset unit usaha tersebut. Sehingga dengan hal tersebut kami kelompok 2 mengambil keputusan bahwa rata-rata pendapatan yang diterima oleh anggota untuk unit usaha simpan pinjam itu sebesar
477.848,24 per tahunnya. Baik, selanjutnya adalah struktur permodalan KUD Tani Wilis yang akan dijelaskan oleh saya, Ridho Radian Gunawan, A241890001. Oke, ini dia. Oke, secara umum, modal yang didapat oleh KUD Tani Wilis ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada modal dalam atau modal dari diri sendiri, dan juga ada modal luar. Nah, untuk modal dalam, sumbernya ada beberapa macam. Di sini ada simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dana, cadangan penumpukan modal, SHU tahun berjalan, ada dana khusus, dana GLK, dan SHU tax amnesty. Oke, untuk besarannya sendiri bisa teman-teman lihat ada di sebelah kanan dari tahun 2012 sampai dengan 2018. Oke. Dan untuk modal luarnya itu sumbernya berasal dari pinjaman non-anggota, kemudian dari lembaga perkreditan atau bank, juga dari pinjaman lembaga keuangan lain. Untuk besarannya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Ada datanya dari tahun 2012 sampai dengan 2018. Sekian dari saya. Pembahasan kelima mengenai perbandingan modal dalam dan modal luar KUD Tani Wilis. Dalam grafik, warna pink menunjukkan modal dalam atau modal sendiri, warna biru menunjukkan modal luar, warna hijau menunjukkan rasio perbandingan modal dalam dibandingkan dengan modal luar. Berdasarkan grafik, diketahui bahwa jumlah modal luar KUD Tani Wilis setiap tahunnya mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan modal dalam. Terutama terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Dalam grafik juga terlihat bahwa terjadi penurunan yang cukup besar antara rasio perbandingan modal dalam dan modal luar yang terjadi pada tahun 2015 hingga 2016. Penurunan rasio tersebut sebesar 6,85%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan usaha yang dijalankan oleh KUD Tani Wilis dibiayai oleh modal luar, yang mana berakibat bahwa semakin tinggi modal luar yang digunakan, maka semakin tinggi pula hutang atau kewajiban KUD Tani Wilis untuk mengembalikan dana kepada pihak pemberi modal atau kreditor. Kemudian yang nomor 6 ada sisa hasil usaha KUD Tani Wilis. Sisa hasil usaha akan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Nilai SHU yang dibagikan terkadang tidak sepenuhnya dibagikan ke anggota karena nilai dapat dialokasikan membantu permodalan seperti sistem dividen saham yang ada di perusahaan. Nah, ini ada total SHU KUD Tani Wilis pada tahun 2012 hingga 2018. Kalau misalkan bisa dilihat, pada tahun 2016 menuju ke tahun 2017 ada peningkatan sebesar 260 juta rupiah yang membedakan. Dan kalau misalkan kita lihat dari total SHU KUD Tani Wilis dibagi jumlah anggotanya, bisa dilihat tahun 2016 hingga 2017 pun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terima kasih.